Aliran pemikiran ini berakar bahkan seorang kaisar yang paling berkuasa di dunia, yang memimpin legiun, membangun imperium, dan memiliki kekayaan tak terbayangkan, harus bangun setiap pagi untuk menghadapi hal yang sama seperti kita. Keraguan, ketakutan, dan godaan untuk menyerah. Itulah mengapa Marcus Aurelius tidak hanya menulis untuk kekaisarannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, mencari ketenangan di tengah badai kehidupan. Jadi, jika seorang kaisar pun membutuhkan panduan untuk mengendalikan batinnya, bagaimana dengan kita? Buka lembaran baru dan temukan kebijaksanaan stoik yang dapat membantumu menemukan kedamaian dalam kekacauan. Mulailah perjalananmu sekarang, pada kepercayaan bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi. Namanya diambil dari Stoa Poikile, sebuah teras berpilar yang terkenal di Athena tempat Zeno dan para pengikutnya berdiskusi penuh makna. Ajaran Zeno menyentuh hati banyak orang. Ia mengumpulkan murid-murid setia dan menjadikan Stoa Poikile sebagai pusat diskusi tentang etika, kebijaksanaan, dan pencarian makna hidup lewat kebajikan. Pengaruh Zeno menyebar melampaui batas geografis. Stoicisme mulai berkembang ke seluruh dunia Helenistik dan menemukan tempat subur di Kaisaran Romawi. Figur besar seperti Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang menjelajahi hubungan antara kepemimpinan dan kebajikan lewat karyanya Meditations. Dan seneca, negarawan sekaligus filsuf yang memberikan aplikasi praktis stoicisme dalam kehidupan sehari-hari melalui banyak esainya. Stoicisme mengajak kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, menerima yang berada di luar kuasa kita, dan mencapai kedamaian batin melalui rasionalitas serta kebajikan. Meski stoicisme menganggap kebajikan dan hidup yang baik sebagai tujuan tertinggi, aliran lain seperti epikureanisme justru melihat kenikmatan dan bebas dari rasa sakit sebagai pencapaian utama. Stoicisme ala Zeno dan epikureanisme berdiri sebagai dua jalur yang berbeda dalam menemukan makna dan kepenuhan hidup. Namun, warisan Zeno sang stoik tetap menjadi mercusuar abadi kebijaksanaan, menerangi jalan menuju kebajikan, ketahanan batin, dan ketenangan jiwa. Perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri, memeluk kebajikan, dan melangkah melewati kerumitan hidup dengan anggun dan bermartabat. Poin 1. Mengapa rahasia harus dilindungi? Ada hal-hal yang jika diceritakan justru membuat kita kehilangan kendali atas cerita itu sendiri. Awalnya kita hanya ingin dimengerti, tapi semakin banyak orang yang tahu, semakin besar risiko tafsir yang tak bisa kita kendalikan. Kita hidup di dunia di mana setiap orang seolah ingin tahu segalanya, tapi tidak semua siap dengan kebenaran. Ketika kita membagikan bagian paling rentan dari diri, bagian yang bahkan kita sendiri belum sepenuhnya pahami, ia bisa berubah menjadi label, senjata, atau beban baru yang tak pernah kita minta. Biasanya, harapan saat kita membuka diri itu sederhana, dimengerti, diterima, dan dirangkul. Namun, kenyataannya tidak semua telinga adalah pelabuhan yang tenang. Kadang malah menjadi badai. Disitulah kita sadar bahwa dia mungkin lebih baik. Ada keheningan yang bukan berasal dari rasa takut, melainkan karena tahu waktunya belum tepat. Ada rahasia yang disimpan bukan karena lemah, melainkan karena ingin menjaganya tetap utuh di dalam. Dalam Stoikisme, ini bukan bentuk penghindaran, melainkan penguasaan diri dan kontrol batin. Ini adalah pilihan sadar untuk tidak menempatkan harga diri di tangan sembarang orang. Secara psikologis, konsep self-verification menunjukkan bahwa manusia ingin dilihat seperti ia memandang dirinya sendiri. Saat kita membuka sisi rentan yang tidak sesuai dengan citra itu, kita berisiko ditolak. Wajar jika banyak orang memilih menyimpan rapat-rapat bagian paling dalam dari dirinya. Pernahkah kamu merasa ragu saat ingin bercerita ke seseorang, seolah ada suara kecil yang berkata, "Tahan dulu"? Itu bukan rasa takut, melainkan intuisi, suara perlindungan. Jujur saja, tidak semua yang tampak hangat siap menerima luka orang lain. Tidak semua senyum berarti aman. Tidak semua percakapan membawa penyembuhan. Kita semua pernah hancur karena terlalu terbuka pada orang yang salah. Kita belajar bahwa kepercayaan bisa berubah menjadi pisau. Dari situlah pelajaran lahir, bukan untuk membenci dunia, tapi untuk memilih lebih bijak mana yang disimpan dan mana yang dibagi. Di tengah budaya yang mengagungkan keterbukaan, diam justru menjadi bentuk perlawanan yang tenang. Saat orang lain sibuk membagikan hidup mereka, kamu memilih untuk menyaring dan menjaga. Ini bukan berarti kamu tertutup, tapi kamu tidak lagi menukar kedalamanmu dengan validasi yang murah.
Seringkali kita ingin dimengerti, padahal yang kita butuhkan adalah menerima bahwa tidak semua hal harus dimengerti oleh orang lain. Ada kenyamanan dalam ruang batin yang tak terusik, kedamaian dalam diam yang disengaja. Dari luar, orang mungkin mengira kamu penuh misteri, padahal kamu hanya sedang menjaga sesuatu yang belum waktunya dibagikan. Diam bukan karena kamu lemah bicara, tapi karena kamu sudah selesai berdebat di dalam. Kamu tetap bisa dekat dan terhubung dengan orang lain tanpa membuka seluruh isi rumahmu. Dalam psikologi, ini disebut emotional boundary, garis tipis namun kokoh yang melindungi inti jiwamu. Rahasia bukan sekat, melainkan filter. Jadi, apa salahnya jika kita memilih untuk tidak membagikan segalanya? Tentu tidak. Bahkan, dalam kondisi tertentu, itu adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Disinilah Stokisme menemukan tempatnya, mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru membuka pintu batin hanya karena ingin cepat diterima. Keheningan yang kita pilih adalah latihan, disiplin, dan kekuatan yang tak terlihat. Pada akhirnya, setiap dari kita membawa beban yang tak selalu harus diceritakan. Dan karena itu, kita mulai memahami bahwa rahasia terkadang bukan untuk disimpan selamanya, melainkan untuk diajarkan kepada diri sendiri terlebih dahulu, sampai benar-benar siap. Mungkin hari ini kamu memilih diam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena untuk pertama kalinya kamu tahu apa yang layak didengar dan apa yang lebih baik tetap tinggal di dalam. Poin 2. Konsekuensi dari terlalu banyak berbagi. Pernahkah kamu merasa gelisah alih-alih lega setelah bercerita panjang lebar ke seseorang? Seolah ada bagian dari dirimu yang tercecer di tangan orang lain. Sekarang kamu hanya bisa berharap mereka cukup bijak untuk tidak menyalahgunakannya. Kadang, tanpa sadar kita menanggalkan lapisan demi lapisan pertahanan diri, mungkin karena merasa dekat, nyaman, atau hanya ingin didengar. Tapi sayangnya, kedekatan tidak selalu jaminan kedewasaan, dan keterbukaan yang tidak pada tempatnya bisa berubah menjadi kerentanan. Saat kita sedang rapuh, kita sering tergoda untuk mencari koneksi instan, berharap seseorang mengerti. Di titik itulah kita paling rentan melakukan oversharing tanpa filter. Menurut studi dari Carnegie Mellon, saat manusia berbagi secara impulsif, bagian otak yang memfilter informasi bisa melemah. Hasilnya, informasi pribadi tumpah begitu saja. Kita baru sadar saat semuanya sudah terucap, terlambat untuk menariknya kembali. Tentu saja berbagi itu tidak salah, tapi seperti menabur benih, ia butuh tempat yang tepat. Seringkali kita menganggap keterbukaan adalah keberanian, padahal dalam banyak kasus, ia hanya bentuk lain dari kecemasan yang menyamar. Rasa takut ditolak yang disembunyikan dalam kalimat-kalimat terbuka. Budaya modern sering mendorong kita untuk menceritakan segalanya, seolah eksistensi kita tergantung pada seberapa banyak cerita yang kita bocorkan. Apakah ini benar, atau hanya ilusi era digital? Ada kenyataan pahit yang sering datang terlambat. Tidak semua yang kita anggap dekat benar-benar sanggup menampung beban cerita kita. Saat mereka tak mampu, kita merasa kecewa dan dikhianati, padahal bisa jadi kitalah yang terlalu cepat memberi sebelum memastikan mereka siap menerima. Setelahnya, yang tersisa adalah diam, namun bukan diam yang tenang, melainkan penuh penyesalan. Ingin menarik kembali cerita yang sudah terucap, tapi tak bisa. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan perasaan bahwa sebagian dari kita bukan milik kita lagi. Secara psikologis, ini disebut post-sharing regret. Semakin pribadi cerita yang diungkapkan, semakin besar potensi penyesalannya. Tidak semua ruang adalah ruang aman, dan tidak semua pendengar adalah pelindung. Banyak orang berbagi bukan karena ingin dekat, melainkan karena takut sendirian. Mereka ingin jembatan instan, tapi jembatan yang dibangun dari pengakuan tergesa-gesa cenderung rapuh. Disinilah kita belajar bahwa berbagi bukan soal seberapa banyak yang kita ceritakan, tapi seberapa sadar kita memilih. Apakah kita bercerita karena benar-benar ingin terhubung, atau hanya ingin mengisi kekosongan? Stokisme tidak melarang keterbukaan, ia hanya mengajarkan untuk tahu kapan waktunya. Diam bukan berarti antisosial, melainkan penanda bahwa kita merawat kualitas relasi, bukan kuantitas informasi. Bayangkan jika hari ini kamu menyimpan satu cerita penting untuk dirimu sendiri. Bukan karena tidak percaya orang lain, tapi karena sedang belajar percaya bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Karena kadang dalam keheningan, kita mendengar bagian diri yang selama ini tenggelam dalam bisingnya kata-kata. Poin 3. Menghemat energi melalui keheningan.
Ada bentuk kelelahan yang jarang kita sadari. Bukan karena kerjaan atau kurang tidur, melainkan karena terlalu banyak merespons hal yang sebenarnya tidak perlu. Pernahkah kamu merasa energimu terkuras, fokusmu hilang, dan emosimu terganggu setelah berbicara dengan beberapa orang? Sampai lupa mengapa harus menjelaskan begitu panjang? Kita hidup di zaman di mana setiap notifikasi seolah panggilan untuk merespons, dan otak kita tidak dirancang untuk itu. Setiap kali kita menanggapi percakapan dangkal, kita membakar energi mental kita perlahan tapi pasti. Banyak orang tidak sadar bahwa energi mental bocor lewat obrolan yang tidak penting, reaksi spontan terhadap pendapat yang bisa diabaikan, atau berdebat tentang hal yang takkan mengubah apapun. Keheningan, dalam kerangka stoik, adalah bentuk perlindungan diri yang sangat efisien. Diam bukan berarti lepas kendali, justru sebaliknya. Itu adalah tanda kamu sedang memegang kendali sepenuhnya. Penelitian menunjukkan bahwa saat kita diam, aktivitas otak berpindah dari mode bertahan ke mode pemulihan. Artinya, energi mental kembali utuh, emosi lebih stabil, dan pikiran jadi jernih. Tapi ini bukan hanya soal teknis. Keheningan adalah tentang memilih dengan sadar, mana yang pantas mendapat respons dan mana yang cukup kita dengar tanpa perlu bereaksi. Bayangkan di sebuah pertemuan ramai, semua orang ingin bersuara. Tapi di sudut ruangan ada satu orang yang tidak banyak bicara. Ia duduk tenang mendengarkan, dan ketika ia bicara, semua orang diam. Itu karena ia menjaga energinya. Di dunia yang terlalu gaduh, ketenangan bisa lebih memikat dari suara keras manapun. Setiap kata yang keluar membawa energi, dan jika tidak sadar, kita bisa bangkrut secara emosional. Keheningan bisa menjadi bentuk puasa sosial yang menyembuhkan. 1 jam tanpa interaksi, sehari tanpa tanggapan instan. Hanya duduk, memperhatikan napas, dan membiarkan tubuh menyadari bahwa kita tidak perlu terlibat dalam segalanya. Banyak orang takut diam karena khawatir terlihat pasif atau sombong, padahal diam adalah bentuk kedewasaan. Kamu tahu tidak semua pertanyaan butuh jawaban, tidak semua serangan perlu dibalas, dan tidak semua obrolan harus diikuti. Stokisme mengajarkan kita bahwa yang paling kuat bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling tenang saat diserang. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, berapa banyak energi yang bisa kamu hemat jika tidak lagi sibuk membuktikan diri? Berapa banyak ketenangan yang bisa kamu miliki jika tidak merasa perlu menjelaskan? Keheningan bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang mendekat ke inti, tentang tahu kapan waktunya berdiam. Bukan karena tidak bisa bicara, tapi karena kamu sudah selesai berdebat di dalam. Poin 4. Bagaimana keheningan membawa kejernihan. Bayangkan momen di mana kamu duduk sendirian tanpa suara. Perlahan, pikiranmu berhenti melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Tiba-tiba, muncul satu kejelasan, bukan dari logika, melainkan dari ketenangan. Itu bukan keajaiban, itu keheningan yang bekerja. Keheningan adalah kondisi di mana realitas bisa kamu rasakan, bukan kamu pikirkan. Saat itulah kejernihan muncul tanpa perlu dipaksa. Seringkali kita sibuk mencari jawaban, padahal kita hanya perlu berhenti sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk membiarkan kabut batin kita mengendap. Seperti air keruh yang dibiarkan diam, lama-lama jernih dengan sendirinya. Saat kita terlalu banyak bicara, kita justru semakin menjauh dari inti persoalan. Kita ingin menjelaskan, membenarkan, dan mengendalikan, padahal yang kita butuhkan hanya menerima. Dalam banyak tradisi, para bijak menarik diri ke tempat sunyi karena mereka tahu hanya di keheningan mereka bisa mendengar suara yang paling penting, yang datang dari dalam. Secara neurologis, keheningan terbukti memicu pertumbuhan sel otak baru dan menyatukan koneksi yang tercerai-berai. Setiap kali kamu memilih diam sebagai ruang, bukan sebagai pelarian, kamu sedang memperbaiki fondasi berpikirmu. Kita sering lupa, tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang juga. Terkadang, hal paling bijak adalah menundanya, memberi jarak, dan membiarkan waktu bekerja. Kejernihan yang hadir dari diam bukan jenis pemahaman yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu akan tahu rasanya saat sesuatu yang rumit tiba-tiba terasa sederhana. Saat kamu berhenti berdebat di dalam kepala dan hanya tersisa perasaan tenang. Dunia modern menafsirkan diam sebagai tidak produktif, padahal dalam diam itulah kita menyusun ulang makna dan menimbang ulang semua hal. Kejernihan bukan datang dari tahu lebih banyak, tapi dari mendengar lebih sedikit dan merasakan lebih.
Pernahkah kamu merasa makin sering bicara, makin kabur perasaanmu sendiri? Itu karena kamu belum berhenti sejenak untuk mendengar apa yang sebenarnya kamu rasakan. Inilah mengapa diam itu penting, bukan untuk menutup dunia, tapi untuk membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam. Sejatinya, kejernihan bukan tentang mencari keluar, tapi tentang berani masuk ke dalam dan tinggal sebentar di sana. Keheningan adalah jeda yang membuat kita sadar bahwa kita tidak perlu menjelaskan semuanya. Poin 5. Tidak semua orang pantas mengetahui kebenaranmu. Ada pertanyaan yang muncul setelah kita kecewa, setelah kejujuran kita jatuh ke tangan yang salah. Apakah mereka pantas tahu? Dan suara kecil di dalam menjawab, tidak juga. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa berkata jujur adalah moral tertinggi, tapi tidak ada yang mengajarkan bahwa kejujuran pun butuh tempat, konteks, dan kesiapan dari dua sisi. Disinilah keheningan mengambil peran penting. Mungkin kamu pernah berbagi karena percaya, bukan ingin terlihat hebat, tapi karena ada keinginan sederhana, dimengerti. Namun, saat balasannya bukan pemahaman, melainkan penilaian, sakitnya bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berharap terlalu besar pada yang belum tentu sanggup menampungnya. Kita semua pernah di titik di mana kejujuran terasa seperti senjata makan tuan. Bukan karena isi ceritanya salah, tapi karena kita lupa menyaring siapa yang kita beri dan seberapa banyak. Ini seperti memberi kunci rumah ke orang asing hanya karena dia ramah. Bukan berarti harus curiga ke semua orang, tapi kita bisa lebih bijak untuk tidak selalu membagikan yang terdalam demi validasi atau rasa aman palsu. Karena tidak semua orang ingin tahu untuk memahami. Ada yang hanya ingin tahu untuk menguasai. Dalam filsafat Stoik, ada prinsip kuat. Kita hanya bertanggung jawab atas apa yang ada dalam kendali kita, bukan reaksi atau interpretasi orang lain. Ada keheningan yang lebih jujur daripada penjelasan. Diam bukan berarti menyembunyikan, tapi memilih. Mana yang bisa tumbuh jadi kedekatan dan mana yang hanya akan mengikis harga diri. Jika kita berani diam saat orang menuntut penjelasan, itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa kita sudah selesai mencari penerimaan dari yang tidak layak. Coba renungkan, berapa kali kamu merasa perlu membuktikan diri hanya agar tidak disalahpahami? Dan berapa kali akhirnya kamu merasa lelah sendiri karena orang yang kamu jelaskan tetap tak peduli? Saat kita mencoba membuat semua orang mengerti, kita seringkali justru kehilangan diri. Tidak semua orang pantas mengetahui kebenaranmu. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup dewasa untuk tidak menghakimi, cukup hening untuk mendengarkan, dan cukup dalam untuk tidak menuntut semua cerita disajikan mentah. Kebenaran itu seperti benih. Ia hanya bisa tumbuh di tanah yang siap. Jika kamu meletakkannya di tempat yang keras, ia takkan pernah bertunas. Terkadang, diam bukan menutup diri, melainkan membatasi kerusakan. Kejujuran yang terus-menerus disalahpahami akan menciptakan luka baru yang seharusnya tak perlu ada. Jadi, jika hari ini kamu sedang memendam sesuatu, itu bukan berarti kamu lemah. Mungkin kamu sedang melindungi sesuatu yang belum waktunya dibuka. Mungkin kamu sedang menunggu seseorang yang benar-benar siap. Dan pada akhirnya, kamu akan tahu siapa yang pantas tahu, bukan dari seberapa lama mereka hadir, tapi dari seberapa lembut mereka menangkap diam kita. Poin 6. Ego versus kebijaksanaan dalam percakapan. Pernahkah kamu merasakan dorongan aneh untuk menyela dalam obrolan? Bukan karena ada hal penting, tapi karena kamu ingin didengar, dianggap tahu, dan diakui? Setelah mengucapkannya, bukannya tenang, yang muncul justru rasa hampa. Itulah jejak halus dari ego. Ia tidak berteriak, ia membisik. Ia menyamar sebagai kebenaran, padahal sesungguhnya ia hanya takut diabaikan. Sebagian besar percakapan sehari-hari bukan soal berbagi pemahaman, melainkan soal mempertahankan identitas. Ego punya kebutuhan untuk terlihat benar, tapi kebijaksanaan justru tidak terganggu bila terlihat salah, karena ia tahu yang terlihat tidak selalu yang sebenarnya. Disinilah kita masuk ke medan yang sangat manusiawi. Saat seseorang tidak bisa menahan diri untuk terus menjelaskan, menyela, dan membenarkan, itu bukan karena ia bodoh, tapi karena ia sedang takut. Takut kehilangan kontrol, takut kehilangan muka, takut dianggap tidak tahu apa-apa. Dalam kenyataannya, yang paling paham bukan yang paling banyak bicara, tapi yang tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup diam. Studi tentang grup polarisation menunjukkan bahwa diskusi panjang dan keras seringkali bukan menghasilkan pemahaman, melainkan memperkuat perbedaan.
Semakin banyak suara, semakin sedikit yang benar-benar mendengar. Menurut riset tentang ego depletion, setiap kali kita memaksakan argumen secara emosional, energi mental kita terkuras tanpa hasil yang sepadan. Justru kita jadi lebih mudah frustrasi dan kehilangan arah dari topik utama. Jadi, kalau memang kita bicara demi ego, apa gunanya dilanjutkan? Terkadang, yang paling tenang dalam diskusi adalah yang paling menang, bukan karena argumennya tak tertandingi, melainkan karena ia tidak perlu menang untuk merasa cukup. Ia tidak butuh validasi karena tahu dirinya tidak dibentuk oleh tepuk tangan. Diam dalam konteks ini bukan menghindar, melainkan menghormati percakapan itu sendiri. Ego ingin cepat, tapi kebijaksanaan tahu ritme. Ego ingin bicara, tapi kebijaksanaan paham tidak semua harus dikatakan. Kita tidak perlu membunuh ego untuk menjadi bijak. Kita hanya perlu mengenalnya, melihatnya saat ia muncul, lalu memilih untuk tidak selalu menuruti. Tanyakan pada dirimu sendiri setelah diskusi yang melelahkan. Aku tadi bicara untuk apa? Untuk kebenaran atau untuk menenangkan egoku? Jika jawabannya tidak begitu membanggakan, tidak apa-apa, karena sadar adalah bagian dari tumbuh. Diam bukan kalah, melainkan bentuk lain dari mengembalikan dirimu ke posisi yang sebenarnya lebih kuat, lebih seimbang, dan lebih dewasa. Poin 7. Refleksi diri dalam diam untuk pertumbuhan. Ada satu tempat yang tak bisa diganggu siapapun, yaitu ruang batinmu sendiri. Namun, seberapa sering kita benar-benar duduk di sana, benar-benar diam, hanya mendengarkan suara kita sendiri? Aneh. Kita menghabiskan begitu banyak waktu mencoba dipahami orang, tapi sangat sedikit waktu mencoba memahami diri kita. Disinilah diam menjadi pintu. Saat semua layar dimatikan, semua notifikasi didiamkan, semua penilaian dari luar dilepaskan, kamu hanya duduk. Mungkin di sudut kamar, mungkin di bawah pohon. Dari luar tidak ada yang istimewa, tapi di dalam dirimu sesuatu mulai bergerak. Banyak yang mengira pertumbuhan datang dari dialog dan diskusi, tapi seringkali perubahan sejati muncul saat kamu benar-benar diam dan berani berhadapan dengan dirimu sendiri tanpa topeng. Yang membuat kita sulit berkembang bukanlah ketidaktahuan, melainkan ketakutan untuk melihat bagian dari diri kita yang belum siap diakui. Banyak orang lebih takut duduk sendirian dalam keheningan daripada tampil di depan orang banyak. Bukan karena takut sepi, tapi karena dalam diam muncul suara-suara yang selama ini dikubur. Namun, saat kamu berani duduk bersama itu semua, tidak lari, tidak membantah, disitulah refleksi terjadi. Seperti air yang kembali jernih setelah berhenti diaduk. Riset psikologi menunjukkan bahwa Oktober 15 menit waktu reflektif per hari dapat meningkatkan ketahanan mental, kreativitas, dan mengurangi kecemasan. Jadi, diam yang terstruktur terbukti sehat secara klinis. Diam yang sehat akan membawamu ke pemahaman, membuatmu merasa ringan, lebih sadar, dan lebih kuat. Sebaliknya, diam yang menyakitkan membuatmu makin terasing dan gelisah. Dalam Stoikisme, keheningan bukanlah bentuk pasif, melainkan sangat aktif, karena kita hadir di dalam pikiran kita. Kita tidak mencoba memperbaiki semuanya di luar, tapi mengurai apa yang bisa dikendalikan di dalam. Bayangkan seseorang yang tiap pagi hanya duduk 5 menit, tidak membuka ponsel, hanya menarik napas lalu bertanya, "Apa yang aku rasakan hari ini?" Itu bisa menjadi titik balik. Dengan cara itu, ia memberi tempat bagi pikirannya sendiri untuk didengar. Dan mungkin dari situlah arah hidupnya mulai berubah. Poin 8. Disiplin menahan diri ala Shaolin. Ada satu hal yang jarang diajarkan, menahan diri. Bukan hanya diam, tapi benar-benar menahan diri. Dari membalas, menjawab, menyela, dari keinginan untuk menguasai situasi hanya karena bisa. Dan lucunya, inilah pelajaran paling mendasar di banyak biara dan perguruan tua, termasuk Shaolin. Sebelum belajar menendang, mereka belajar duduk diam. Sebelum